Ya cerita, ya berita. Hari ini saya bersama Ketua KPU Provinsi Bali, Pak Agung Lidartawan. Gimana kabar, Bli? Baik, baik. Sehat, Bli? Sehat. Selalu sehat, harus selalu sehat. Supaya imun tubuh kita tetap sehat. Ini Ketua ngobrol pun harus menjalankan protokol kesehatan. Ya, jadi contoh buat seluruh penyelenggara sampai di tingkat EPS ya saat ini ya. Ya, jadi memang itu harus menjadi kebutuhan diri, jangan hanya karena ada protokol baru kita melakukan, mesti harus jadi kebutuhan diri. Sehingga pilkada ini ya setungkara nanti di 9 Desember semua sudah tidak ada lagi COVID ini, walaupun kita juga tidak bisa menduga sampai kapan, tetapi dengan kita sama-sama semuanya menjaga kesehatan diri kita masing-masing, saya pikir ini akan membantu kita untuk membuat pilkada nanti berjalan dengan lancar. Oke, Bli. Di pendaftaran ini sudah berakhir tanggal 4 sampai tanggal 6. Ya, sampai jam 12 malam nanti. Sampai jam 12. Nah, perkembangan terakhir bagaimana, Bli? Pendaftaran jadi dari teknis dan kesiapan 6 kabupaten kota itu semua sudah berjalan dengan lancar pendaftarannya ya. Di hari pertama itu ada seluruh kabupaten kota itu ada PDI bersama koalisinya sudah mendaftar. 6 kabupaten kota berdaftar, kemudian di Bangli dan Karangasem hari pertama sudah 2 calon mendaftar. Kemudian selanjutnya hari kemarin itu ada di Tabanan mendaftar 1 pasangan calon, sehingga di Tabanan ada 2. Kemudian hari ini ada Jembrane dan juga Denpasar. Itu berarti hanya tinggal Badung yang hanya menyisakan 1 saja yang sudah mendaftar, yaitu pasangan PDI beserta koalisinya Golkar yang mendaftar di hari pertama. Nah, kita tentu harus menunggu karena jelas di surat edaran dan juga di PKPU jelas kita dari tanggal 4 sampai tanggal 6, dan di tanggal 6 ini jelas sampai jam 24.00. Kita harus menunggu karena politik nggak ada yang tahu. Ntar jam 2 siang kemudian lagi partai berkoalisi berbeda, ya kita nggak ngerti. Oke, nanti kita lihat. Hari ini KPU Badung ya masih menunggu sampai 24.00. Ya, KPU lain juga. KPU lain juga sama. Harus sampai jam 2. Tetap sama. Karena logikanya kemungkinan itu masih ada. Oke. Nah, kalau di Badung ini isu atau wacana yang beredar sudah di media massa bahwa koalisi yang terjadi di Badung, PDI Golkar itu sudah daftar dan sudah wacana calon tunggal di Badung. Meskipun saat ini KPU masih membuka pendaftaran sampai 24.00. Apakah masih ada peluang perubahan? Iya, mestinya iya, karena partai-partai itu boleh saja melakukan manuver-manuver untuk membuat suatu ini. Bahkan kalau di Badung sampai nanti satu pasangan, tentu nanti akan pendaftarannya pun akan diperpanjang lagi. Ya, jadi kalau sampai nanti nggak ada, maka besok mereka harus melakukan pleno tentang perubahan jadwal dan tahapan. Jadi ini akan berubah tahapan pencalonan di Badung. Jadi nanti akan berubah tanggalnya, jadi 3 hari itu untuk sosialisasi. Mereka akan melakukan sosialisasi selama 3 hari. Perpanjangan pendaftaran. Ya, sosialisasi 3 hari. Kemudian setelah itu 3 hari pengumuman, sama seperti pengumuman yang diselenggarakan dari 28 sampai 3 kemarin, tetapi ini nggak lama-lama, hanya 3 hari juga. Pengumuman 3 hari, sosialisasi dulu, pengumuman 3 hari, setelah itu pendaftaran 3 hari. Nah, kalau saat pendaftaran 3 hari itu masih memungkinkan ada calon yang mendaftar, maka akan ada. Ya, kemudian kalau enggak, maka KPU Badung itu sudah harus menetapkan pasangan calon tunggal. Itulah yang terjadi. Makanya masih memungkinkan dalam waktu yang panjang ini ada koalisi-koalisi yang nanti akan menyebabkan bisa ini. Tetapi kalau mentok sudah nggak bisa karena jumlah kursinya enggak, maka KPU Badung akan menetapkan calon berarti tunggal. Berdasarkan regulasi ya, Bli, ya, masih ada peluang perubahan. Nah, tapi melihat komposisi kursi
PDI Golkar yang daftarkan diri Swiase itu sudah mayoritas, dan bahkan partai lain membentuk koalisi mencari 8 kursi kayaknya sudah tidak bisa. Perubahan apa yang kemungkinan terjadi? Ya bisa saja. Misalnya Golkar loncat lagi, kan bisa. Ada saja. kemungkinan seperti itu? Bisa saja. Tetapi ya itu tergantung ya. Namanya politik itu nggak ada yang bisa memastikan apa. Ya. Dan kita juga sebagai penyelenggara itu harus menunggu kejadian apa yang nanti muncul. Kalau tidak ya kita sudah punya mekanisme yang sudah kita. Misalnya sampai perpanjangan, sampai hari terakhir perpanjangan tidak ada lagi yang daftar, itu akan maka dilanjutkan dengan pemeriksaan calon tunggal. Nah, calon tunggal diperiksa memenuhi syaratnya, akhirnya selanjutnya mengundi tempat, bukan nomor urut. Mengundi tempat di surat suara. Iya, di surat suara, apa yang di kiri apa yang kanan. Ya, tergantung nanti ininya. Ya, hasil undinya itu kalau di kiri berarti calonnya yang ada gambar fotonya di kiri, berarti kolomnya yang kosong di sebelah kanan. Penetapan tanggal berapa tuh, Be? Penetapan itu tanggal 23. Jadi masyarakat Badung tanggal 23 sudah bisa mengetahui calon yang berkompetisi. Ya, kalau di Badung kan masih lihat dulu nih ininya. Jadwalnya dia akan tahap perubahan tahapan ya. Ya. Jadi untuk yang lainnya 23 dan 26 sudah 24 pengundian nomor urut, 26 udah mulai kampanye. Berarti Badung masih mengikuti tahapan yang baru. Ya, nanti akan diplenukan mungkin besok kalau memang tidak ada. Dari situ baru kita tahu seberapa lama dan waktunya kapan akhirnya ditetapkan. Nah, kalau sudah calon tunggal ini masuki masa kampanye, apakah kotak kosong nanti bisa kolom kosong? Kolom kosong harus dikoreksi. Kalau kotak kosong gitu ya. Jadi kotak ini maksudnya kolom ada. Bisa dijelaskan suara. Jadi masyarakat mewacanakan sebagai kotak kosong. Tapi kalau KPU diregulasi disebut apa? Ya, jadi sudah jelas di situ ada kolom kosong yang disediakan. Kolom kosong. Ya, dan nanti ada dua yang dipilih, ada di kiri dan kanan, dan tidak ada nomor urut. Ya. Jadi tidak ada nomor urut di sana, dan pada saat rekapitulasi nanti hasilnya adalah menerima atau iya atau tidak yang jelas ya. Apakah ini boleh jadi calon bupati atau tidak nanti direkapnya. Ya. Kalau kalau misalnya yang menang adalah boleh jadi calon bupati ya, iya gitu misalnya, maka dia akan dilantik. Tetapi kalau yang menang nanti adalah yang tidak, maka akan ada pemilihan bupati nanti mengikuti periode berikutnya. Berarti keputusan KPU kalau misalnya kolom kosong yang menang berupa apa, Bi? Ya, nanti berupa penetapan bahwa tidak ada calon bupati di sana. Maka akan muncullah SK gubernur menempatkan PJ di ini. Jadi eselon 2 yang di provinsi atas persetujuan Mendagri itu ditaruh di Badung sebagai PJ. PJ ya. Selama sampai pemilu kada serentak berikutnya. Di tahun berapa? Kalau menurut undang-undang sekarang 2024. 2024. Bukan 22? Bukan. Tapi kalau nanti ada perubahan, kalau 22 ada misalnya di Buleleng ada, yang ikut Buleleng. Ikut Buleleng. Jadi kalau enggak ya 2024. 2024. Jadi kalau masyarakat bisa paham nih, kalau Swiase menang, Giri Praste menang, sudah akan jadi bupati. Ya. Kalau kolom kosong menang, akan masuk ke tahapan berikutnya. Yang kalah misalnya bisa ikut kontestasi lagi. Boleh. Kalau calon pasangan yang sama, silahkan saja. Bisa. Ya. Tapi nanti kan ada beban psikis misalnya. Ya. Itu silakan, karena siapapun boleh mencalonkan diri lagi. Bli. Kemudian yang krusial nih masa kampanye ya. Masa kampanye tentu akan ada wacana-wacana misalnya di masyarakat. Siapa saja yang boleh kampanye? Calon tunggal atau kolom kosong, apakah mereka bisa dikampanyekan? Nah, ini pertanyaan di masyarakat. Yang pertama harus dijawab adalah tim kampanye. Tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon. Berarti yang
kolom kosong kan nggak mungkin punya tim kampanye, karena pasangan calonnya nggak ada. Siapa yang mengeskakan dia? Maka itu yang boleh berkampanye adalah hanya tim pasangan calon yang mendaftarkan diri. Ya, yang lainnya nggak ada istilah kampanye, dan kami hanya memfasilitasi ini. Yang dibuatkan misalnya APK, bahan kampanye ya ini karena dia punya debat, tim kampanye. Nah, debatnya nanti berupa apa? Ya berupa ya akhirnya monolog, nggak bisa ini karena satu orang, kemudian ada panelis ditanya dan jawaban-jawaban itulah yang nanti akan ini oleh masyarakat, ya, apakah diberikan kesempatan dia menjadi bupati atau tidak. Ini tuh menerima atau tidak, kan gitu ceritanya. Nanti kalau masyarakat kebanyakan menerima ya kita dipilih 50% plus 1. Pemenangnya ditentukan dengan komposisi suara 50% plus 50% plus 1. Minimal 50%. Okay. Kalau ada misalnya masyarakat mengkampanyekan kolom kosong. Mengkampanyekan dalam arti apa? Misalnya, kalau hanya ngobrol-ngobrol aja silahkan. Ya, tidak ada. Ngobrol di warung kopi. Silahkan. Gitu. Tapi kalau di media cetak, media massa itu nggak boleh, karena tidak ada kewenangan ya untuk dia untuk melakukan itu, karena dia bukan tim kampanye. Ada sanksinya, Bli? Ada, nanti ada, itu Bawaslu yang nanti akan ini ya berupa pemberhentian dan melarang, karena itu memang nggak boleh. Nggak boleh. Boleh. Okay. Tapi kalau masyarakatnya akhirnya semua memilih, itu sah-sah saja, karena itu kan karena bagian hak antara pasangan calon yang ada fotonya dengan kolom kosong ini sama-sama punya hak untuk dipilih. Silakan sekarang masyarakat, apakah ada pilihan dua, apakah diterima atau ditolak, kan gitu. Kalau diterima silakan pilih pasangan calonnya ada fotonya, kalau ditolak ya pilih yang kolom kosongnya. Oke. Nah, tadi sudah kita masuk kampanye, kemudian rekap ya. Kalau masuk sengketa perselisihan hasil pemilu, bagaimana mekanismenya jika yang pasangan tunggal yang menang atau jika kolom kosong yang menang? Yang boleh ya yang punya tim kampanye, yang punya legal standing. Ya, karena yang ini udah nggak ada timnya. Ya. Jadi yang jelas kalau misalnya pasangan kolom kosong menang, ya silahkan aja mau menuntut apa dari itu, kan nggak ada yang dituntut. Siapa yang dituntut? Nggak ada ya. Tapi menggugat keputusan KPU mengenai hasil. Silahkan saja. Apa yang ini terus? Siapa yang mengklarifikasi? Ya, tetap saja akhirnya kalaupun itu gugatannya ke KPU, KPU harus menjelaskan bahwa mereka sudah melakukan prosedur-prosedur yang benar. Kan? Tetap saja. Kalau calon tunggal yang menang misalnya, apakah kolom kosong punya legal standing untuk menggugat hasil itu? Enggak ada. Saya sudah bilang bahwa yang namanya kolom kosong itu hanya hak rakyat untuk mengizinkan yang bersangkutan jadi bupati atau tidak. Itu aja prinsip dasarnya itu. Oke. Fenomena kolom kosong sudah banyak terjadi ya. Khusus di daerah lain selama pilkada kemarin sudah ada. Untuk di Bali kan baru pertama kali. Bagaimana kesiapan KPU Bali menghadapi atau melaksanakan pilkada dengan misalnya nanti setelah penutupan pendaftaran terakhir ditentukan calon tunggal. Bagaimana kesiapan teman-teman penyelenggara? Iya, kalau kita sih sudah siap, karena ini kan bukan pertama kali di Indonesia. Sudah ada pengalaman teman-teman lain. Nah, ini sudah dimasukkan ke dalam SE, surat edaran atau SOP, tata cara bagaimana melakukan tindakan. Jadi kita sudah siap, sangat siap, dan tentu ini harus diantisipasi oleh teman-teman Bandung dengan merinci rigid lagi program-program apa yang harus dilakukan sehingga nanti tidak ada salah dalam menginterpretasikan PKPU yang ada. Karena itu saya hari ini juga akan melakukan rapat dengan tim kesehatan tentunya, dan di Pokja, karena di tim kesehatan kan akhirnya jadwalnya jadi ulang. Ya, mereka mereschedule, mengulang jadwal yang mestinya sudah tanggal 7 ini sudah melakukan pemeriksaan kesehatan. Mereka akan ulang, dan sampai pada batas waktunya ditetapkan calon tunggal, maka calon tunggal inilah yang tetap melakukan pemeriksaan kesehatan. Oke, baik. Terima kasih Bli atas informasinya. Sama-sama. Semoga bisa bermanfaat buat masyarakat dan menjadi informasi dan memahami regulasi bagaimana jika pilkada di Badung diikuti oleh satu pasangan calon. Sampai jumpa pada bincang berikutnya. Salam.